Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lul Atika, NIM 204201948. Halo anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subtema 5, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, di video kali ini adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kita lanjut ke pembahasannya ya. Kita membahas tentang sifat-sifat cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Contoh sumber cahaya itu seperti matahari, lampu, api, senter, dan lain-lain sebagainya. Materi berikutnya, kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Kalian perhatikan dan simak penjelasan berikut ini ya. Nah, jadi adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa melihat gambar ini. Nah, jika kita melihat cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat-sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan gambar berikut ini. Bisa kita buktikan dengan percobaan. Oke, berikut ini membuktikan percobaan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi, pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal. Kemudian, pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil. Seperti ini ya. Nah, lubang ini kita susun membentuk satu garis lurus, seperti tampak pada gambar. Setelah itu, kita letakkan sebuah lilin yang nyala di belakang. Kemudian kita amati di depannya. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang kertas karton tersebut? Maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas. Namun sebaliknya, apabila sisi ketiga lubang ini tidak lurus, maka cahaya lilin ini tidak nampak. Maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Kemudian selanjutnya, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ketika kalian meletakkan gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya dapat menembus benda bening dengan lampu yang kalian nyalakan. Namun, beda saat kalian ke benda gelap, seperti batu, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus cahaya gelap tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok, ataupun besi, cahaya tidak akan diteruskan, tapi dipantulkan. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan, yaitu sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwa ada sebuah kaca yang di tengahnya lalu dinyalakan senter. Arahkan ke kaca yang di depannya. Cahaya dari senter akan memantulkan ke kaca yang ada di depannya. Hal ini membuktikan cahaya dapat dipantulkan menggunakan kaca. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah cahaya yang dapat dibiaskan. Kalian pernah melihat tidak pensil yang seolah-olah patah saat sebagian dicelupkan di dalam air? Hal itu karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda pula. Perbedaan kecepatan cahaya itulah yang akan membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Peristiwa ini disebut sebagai pembiasan cahaya.